Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, itu bukan karena kebaikan kami, tetapi itu hanya semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan dari surga, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada siang hari ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau Bapa, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga bukan hamba yang berkata-kata, tetapi biarlah Roh-Mu yang berkata-kata lewat kehidupan hamba, sehingga firman-Mu itu boleh menguatkan kami, firman itu boleh memerdekakan kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali, dan saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu, semuanya tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar dari satu bagian Alkitab yang mana sekitar 3000-an tahun yang lalu firman ini datang kepada Salomo. Dan saya berpikir bahwa walaupun 3000-an tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan itu selalu relevan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Kita akan membaca dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah keadaan negara-negara di dunia, termasuk keadaan negara kita Indonesia akhir-akhir ini? Para pemimpin-pemimpin negara di dunia disibukkan untuk menangkal wabah yang begitu berkecamuk di belahan bumi ini, yaitu wabah virus corona. Ada usaha yang harus dikerjakan sungguh-sungguh agar penyebaran virus dan dampaknya itu dapat ditangani dengan baik. Karena jika tidak dapat ditangani dengan baik, maka itu akan mengganggu perekonomian dunia. Hal itu pun dirasakan oleh kita yang ada di bangsa ini, atau yang ada di bangsa Indonesia, di mana kita mungkin sudah membaca atau kita menyimak dari berita-berita yang ada, bahwa ada usaha-usaha kecil dan menengah yang sudah sampai saat ini mulai merumahkan karyawannya, dan masih banyak dampak-dampak yang lain daripada wabah tersebut. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya akan mengajak kita supaya kita memperhatikan
sebagaimana anak-anak Tuhan yang hidup di negeri ini, marilah kita harus tetap berharap dan tetap bergantung kepada Tuhan, supaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, tetap mengalami pemulihan di dalamnya. Bagaimana caranya supaya kita mengalami yang namanya pemulihan? Apa yang harus gereja atau umat Tuhan kerjakan saat-saat ini? Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan bersama, adalah janji Tuhan buat bangsa Israel. Namun janji itu bagi saya masih relevan kepada kita yang hidup di negeri ini. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita semua yang hidup di bangsa ini, kita mulai tinggalkan ego kita. Kita mulai tinggalkan yang namanya perbedaan, baik itu suku, baik itu ras, baik itu golongan dan yang lain sebagainya. Marilah kita bersama-sama, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapannya, itu merupakan suatu tanda bahwa kita tidak mampu untuk mengatasi masalah yang saat ini berlangsung di bangsa ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri. Bahkan kita mengundang Tuhan yang maha besar itu boleh turun tangan. Karena saya percaya bahwa hanya Dialah yang mampu mengatasi semua persoalan di bangsa ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita supaya kita bergandeng tangan, kita menjadi pribadi-pribadi yang merendahkan diri di hadapan Dia dan mengakui keterbatasan kita. Biarlah Dia turun tangan dan Dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Dia adalah Allah pencipta langit bumi yang dulu menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, saya percaya dan iman bahwa Ia sanggup memulihkan keadaan bangsa kita. Ya, hal pertama tadi, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka cara yang kedua yang harus kita pelajari dari bacaan kita adalah harus berdoa dengan tekun. Hal kedua yang Allah ucapkan kepada Salomo adalah, dan umatku atas namaku berdoa. Tuhan mau supaya kita berdoa dan tidak menyerah. Tuhan mau supaya kita berdoa dalam ketekunan. Kadangkala kita terlalu cepat menyerah di dalam hal berdoa, dengan alasan kita tidak melihat jawaban dari Tuhan. Bahkan kita berkata bahwa selama ini saya berdoa dan berdoa, tetapi apa jawaban dari Tuhan? Kita mulai bertanya-tanya bahwa seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar akan doa kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, kita harus berdoa dengan tekun. Bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Kita sebagai orang-orang percaya yang ada di bangsa ini, kita hadir di bangsa ini, maka kita harus menjadi pribadi yang berdoa. Karena doa itu merupakan
gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Bahkan doa itu adalah napas. Kalau kita tidak berdoa, artinya kita sudah mati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ingin supaya pemulihan itu terjadi atas hidupmu, pemulihan itu terjadi atas bangsa kita, maka jangan berhenti berdoa. Harus berdoa dengan tekun. Tetaplah berdoa sampai ada jawaban daripada Tuhan. Jangan jemu-jemu, tetapi harus tetap berdoa. Jadikanlah hidupmu menjadi pribadi yang berdoa. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini. Biarlah kekuatan daripada Tuhan sendiri yang menolong mereka, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga belas kasihan turun, sehingga membebaskan bangsa ini atau memulihkan bangsa ini daripada tekanan-tekanan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu saya mengajak umat Tuhan, marilah kita bergandeng tangan. Gunakanlah waktumu untuk berdoa dengan tekun. Karena saya percaya bahwa ketika engkau berdoa, maka Tuhan akan mendengar akan doamu dengan tekun dan tanpa putus asa. Dan hal yang ketiga yang harus kita ingat baik-baik, selain dua hal yang saya sampaikan tadi, maka hal yang ketiga adalah caranya adalah harus mencari wajah Tuhan. Tuhan ingin kita mencari Dia setiap saat, bukan hanya di saat ada waktu luang, atau di saat saya dan saudara di dalam keadaan kesesakan baru mulai mencari Dia. Mencari wajahnya artinya kita harus mengejar pengenalan kita akan Tuhan setiap saat. Entah itu di dalam keadaan baik, entah itu di dalam keadaan buruk, entah itu di dalam keadaan senang, entah itu di dalam keadaan susah, atau dalam keadaan tidak berdaya sekalipun. Kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap mencari perkenanannya. Karena saya percaya bahwa jika kita melihat atau kita mengamati, maka sangat-sangat sedikit orang yang mencari Tuhan dengan intens. Hanya sedikit orang. Bahkan kalau kita melihat di luar sana, anak-anak muda yang masih bertumbuh, kadang-kala mereka berpikir, saya masih muda Pak, untuk apa saya mencari Tuhan? Tunggu saya hidup mapan dulu, atau tunggu dulu saya punya ini dan itu, baru saya mencari Tuhan. Tetapi pada siang hari ini, saya mau katakan kepada kita harus mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan merupakan sesuatu langkah iman bagi kita. Bahkan seperti tadi saya katakan bahwa kadang anak muda itu katakan bahwa tunggu saya hidup mapan Pak. Tetapi saya mau katakan, kamu tahu apa yang akan terjadi sebentar? Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi lusa? Semua itu adalah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari akan perkenanannya. Karena satu hal, bahwa ketika kita berada di dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Selain cara pertama, yaitu merendahkan diri, dan yang cara kedua itu berdoa, dan cara yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan,
Maka cara keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jika kita menginginkan pemulihan terjadi di negeri ini, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan asal ikut-ikutan saja. Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita bertobat, hari ini bertobat dan besok kumat. Atau istilah populer yang kita dengar oleh orang-orang menyindir adalah tobat kumat, tobat kumat. Kata bertobat dari bahasa asli yaitu metanoia, yakni perubahan cara berpikir seseorang. Jadi perubahan itu harus perubahan secara total. Sebagai contoh, pada saat kita berjalan ke arah sana di mana berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka ketika kita menyadari hal itu, maka kita harus berbalik arah dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu dia yang dinamakan dengan bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika kita bertobat sungguh-sungguh, maka sikap dan pikiran kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila ingin memulihkan negeri ini, maka Tuhan akan memulihkan mulai dari saya, Bapak Ibu, dan juga termasuk pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Karena perubahan itu terjadi bukan karena adanya aturan-aturan. Pemulihan itu terjadi bukan karena saat orang-orang yang tidak mengenal Allah berbuat lebih baik, tetapi Tuhan mau supaya pemulihan negeri ini terjadi karena ada orang-orang yang berdoa siang malam. Tuhan akan memulihkan negeri ini karena ada orang-orang seperti saya dan saudara siap untuk merendahkan diri, siap untuk berdoa, siap untuk mencari wajah Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena lewat cara itu, maka percayalah pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu dari tempat ini saya mau katakan kepada kita, pulanglah ke dalam pekerjaanmu dan selamat berkarya dan menjadi berkat Tuhan setiap hari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.